Hai Bray. Hari-hari ini saya melihat baik di medsos, di YouTube, di media sosial, bahkan di televisi, banyak orang membenci kepada sesamanya, menghujat sana sini, menyebarkan kebencian dengan mengatasnamakan agama. Mereka mengkafir-kafirkan orang bahwa mereka yang merasa dirinya benar, mereka dirinya luar biasa, dan mereka dirinya baik. Sebenarnya kalau menilik daripada kepercayaan atau agama, saya lebih memandang kepada sebuah adat istiadat ketimuran yang memang sudah baik di Indonesia ini. Indonesia dikenal sebagai negara timur, negara yang punya adat istiadat yang baik. Jadi sebenarnya kalau menjadi bangsa Indonesia itu sebenarnya kalau akhlaknya memang sudah baik dari sananya, karena bahasa Indonesia menjunjung tinggi budaya yang baik, saling mengasihi, saling menghormati antara sesamanya. Apalagi saya orang Jawa diajarkan untuk anggah unggu, untuk sopan santun kepada orang lain. Sebenarnya adat istiadat di Indonesia ini sudah tidak memerlukan agama lagi, karena nilai-nilai positifnya sudah baik. Nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kemanusiaannya sudah sangat dijunjung tinggi. Jadi sebenarnya kalau saya disuruh beragama, saya sendiri sebenarnya tidak mau kalau agama itu ternyata hanya untuk menyebarkan kebencian, membenci orang, mengata-ngatai orang. Bahkan agama dipakai untuk menfitnah, untuk mengkafir-kafirkan, membenarkan diri, dan mereka mengatasnamakan agama. Jadi kalau agama seperti itu, buat apa saya beragama? Karena agama itu tujuannya kan membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, untuk orang hidup lebih baik daripada kehidupan adat istiadat. Tetapi justru sebaliknya, bahkan agama dipakai untuk memecah belah, agama dipakai untuk merasa dirinya paling benar. Kalau saya disuruh beragama seperti itu, saya pasti akan katakan, nehi semelekete. Karena saya lebih baik mengikuti adat istiadat budaya daripada negara Indonesia yang ketimuran dengan baik. Jadi saya teringat perkataan Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno. Kalau engkau orang Islam, janganlah menjadi seperti orang Arab. Kalau engkau orang Kristen, jangan ke Yahudi-Yahudian. Kalau engkau Hindu, jangan seperti orang India. Kalau engkau Buddha, janganlah seperti orang Cina. Tapi jati diri itulah yang seharusnya dikedepankan. Karena jati diri kita itu sudah baik. Adat ketimuran kita itu sudah luar biasa. Jadi sebenarnya hakikatnya identitas kita, budaya kita sudah lebih baik dari agama. Kalau agama itu tujuannya hanya untuk memecah belah. Tetapi karena saya sebagai manusia, dan manusia itu tidak ada yang abadi. Manusia pada akhirnya semua akan mati. Semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Untuk itulah, maka saya harus memilih dari sekian agama yang ada di Indonesia. Artinya saya harus menetapkan, karena agama itu adalah tiket untuk kehidupan yang sebenarnya, untuk kehidupan setelah kematian. Untuk itulah saya memilih tiket untuk percaya pada satu kepercayaan, yaitu saya mau menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, agama Kristen. Karena agama Kristen adalah satu-satunya agama yang menjanjikan keselamatan. Jadi kalau itu dikatakan bohong, ya nanti saya akan tanya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menjanjikan saya keselamatan, jadi saya percaya. Itu adalah bentuk tiket supaya saya nanti setelah saya selesai di dunia ini, saya bukan di neraka,
tetapi di sorga bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya butuh tiket, saya butuh agama yang benar, yang menawarkan keselamatan. Dengan cara apa? Iman tanpa berbantah-bantahan. Saya percaya kalau dikatakan di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa keselamatan itu, jalan satu-satunya menuju surga adalah melalui Yesus, ya saya imani, saya percaya tanpa berbantah-bantah. Artinya sudah percaya saja. Yang mengatakan ini firman. Firman itu adalah Isa. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya udah saya percaya. Tetapi kalau setelah kematian tidak ada apa-apa, kita seperti binatang yang mati begitu saja. Tidak ada roh, hanya jiwa saja. Ya saya tidak akan mau beragama. Karena budaya Indonesia sudah lebih baik daripada agama. Daripada kita beragama tapi membenci orang. Beragama tapi membuat perpecahan. Beragama tapi menjelek-jelekan orang. Buat apa beragama? Tetapi karena saya menyadari bahwa saya bukan orang abadi, orang pasti akan pada mati semua. Jadi saya harus punya tiket bahwa kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu saya ambil keputusan bahwa saya mau menjadi murid Kristus. Saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang menjanjikan keselamatan. Jadi mau tidak mau, saya mengikut Kristus sebagai pilihan saya. Dan ketika ajarannya tentang kasih, mengasihi, saling membantu, saling menolong, bahkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan musuhmu, orang yang membencimu harus engkau kasihi dan minta berkat dan mendoakannya. Itu ajaran yang luar biasa. Tidak ada saya ketemui ajaran seperti itu. Jadi mau gak mau ya saya harus memilih itu. Supaya apa? Supaya kehidupan saya punya kepastian. Dan pada akhir hidup saya juga saya punya kepastian. Yaitu selamat sampai tujuan. Artinya iman itu yang akan membawa pada keselamatan. Iman itu yang akan membuka jalan untuk saya bisa selamat. Jadi Bapak Ibu, Saudara, dan semua yang mendengarkan curhatan saya ini, jadilah orang yang bijak, yang bisa memilih mana yang baik, bisa menyelamatkan hidupmu sendiri. Karena tanggung jawab kita nanti bukan bancaan, bukan berjemaah, tapi tanggung jawab hidup kita akan dipertanggungjawabkan pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang kau perbuat hari ini, apa yang kau katakan hari ini, itu nanti akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Jadi ambil sikap hari ini lebih baik daripada tidak mengambil sikap dan tidak menentukan pilihan hidup yang membawa keselamatan. Oke? Jadi mari saya ajak siapapun yang mendengarkan ini, apapun agamamu, apapun yang sudah menjadi pilihanmu, itu hak sebagai manusia yang memilih sebuah kebebasan. Tetapi ingat, apa yang kita pilih dan apa yang kita perbuat itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada kehidupan yang sebenarnya setelah kematian. Oke? Terima kasih. Salam damai. Salam satu negeri. Salam Indonesia maju. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.